Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr 16 Syawal 1443 Hijriah, pada hari Selasa kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam di kitab Salatul Idain, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang kedua, hadis dari Al-Bara ibnu Azib, dan kita lanjutkan ke hadis Jundub ibn Abdullah Al-Bajali. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matn dari hadis Ummi Atiyah. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah Sayyibah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija yawma fil idaini al-watiqa wa zawati al-khuduri wa amara al-hiyyad an ya'tazilna musallal muslimin wa fil amrin kunna nu'maru an nukhrija yawma al-idi hatta nukhrij al-bikra min khidriha wa hatta nukhrij al-hiyyada fa kunna khalfan nasu fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'a'ihim yarjuna barakata dhalika al-yawma wa tuhratahu. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Atiyah Nusaybah Ansariyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al-watiqa wa zawati al-khudur wa barahiyadha ayatazina musallal muslimin wa fi rahdin kunna nabaru an nakhruja yawm al-idi hatta nakhrija al-bikra min khidriha wa hatta nakhrija al-huyyada fa yakbiruna bi takbirihim wa yad'una bi du'a'ihim wa yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhratahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Ummi Atiyah Sayyibah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini al-awatiqa wa zawati al-qudur wa amara al-hiyyada an na'tazilna musallal muslimin wa fi lafaz kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'idi hatta nakhruja al-bikra min khidriha wa hatta nakhruja al-hiyyada fa yakuna khalafan nas fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'a'ihim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhratahu. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Ummi Atiyah Sayyibah al-Ansariyah radhiyallahu anhu qalat amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini dawata al-khudri wal hiyyada wa amara al-hiyyada an ya'tazilna musalla al-muslimin wa fi lafdhin kunna nu'maru an nukhrija yawma al-'idi hatta nukhrija al-bikra min khidriha wa hatta nukhrija al-hiyyada fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'a'ihim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhratahu. Nanti habis salat yang gak hafal dipukul semua, ngantri. Gak ada. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah babu salatil idain. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal adha ba'da shalah
Faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Dari Al-Bara Ibnu Azib meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi telah melaksanakan khutbah Yaumal Adha pada hari Id, Idnya Idul Adha. Ba'da sholat, setelah sholat. Maka poin pendalilan di sini khutbah di hari Id berbeda dengan khutbah di hari Jumat. Maka di hari Jumat perbedaan dengan hari Id, indak ya Muhammad, al-farq baina Idul Adha ma'a Jum'ah. Kaif al-farq baina al-khutbah wa shalah? عيد الفطر البيت لا نصلي أولا بعدين نسوي الخطبة. طيب وجمعة؟ الجمعة نسوي الخطبة بعدين الصلاة. طيب إذن عكس من صلاة الجمعة. Yaumul Adha kisahnya di sini Nabi sholat dahulu, setelah itu khutbah. Maka dijadikan khutbah Id al-Adha bukan wajib. Maka kami dapati di Yaman banyak sekali, terutama di saat kita sholat dengan orang awam, maka mereka meninggalkan al-khotib, satu sambil malu-malu, dua, tiga, setelah itu berdiri 10, berdiri 20. Maka yang tersisa mungkin setengahnya. Maka ini tidak baik. Lebih baik kita mendengar karena ini juga ibadah az-zikr. Kemudian setelah itu Nabi memberikan hukum dari fikih. Di khutbahnya disebutkan dari isi khutbah, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka. Barang siapa yang salat bersama kami kemudian menyembelih sembelihan kami, maka telah benar peribadatan penyembelihan. Kalimat an-nusuk dari segi mutlak dia adalah ibadah. Nusuk maknanya ibadah. Namun diitlaqkan di sini ibadah penyembelihan. Wa manasaka nusukana, asal dari kalimat nusuk ibadah secara mutlak. Peribadatan dinamakan nusuk. Namun yang diinginkan di sini adalah dimutlakkan sembelihan. Maka barang siapa yang sholat bersama kami kemudian menyembelih setelah sholat, berarti telah benar ibadah penyembelihannya. Wa man nasaka qabla sholah fala nusuka lahu. Namun barang siapa yang dia itu menyembelih sebelum waktu sholat, misalnya sholat Id jam 8, disembelih ba'dal fajr, kemudian dimasak, kemudian dimakan, kemudian pergi sholat Id, maka tidak diterima. Maka kemudian disebutkan dari Abu Burdah Ibni Niyar, yang mana dia khal dari Al-Bara Ibnu Azib, paman dari pihak ibu, mengatakan, ya Rasulullah, ini nasabtu syati qabla sholat. Aku telah menyembelih syah, kambing biri-biriku sebelum sholat. Setelah sholat fajar dia sembelih. Wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa syurbin. Karena dia mengetahui hari ini adalah hari Id, namun dia tidak mengetahui hukum sembelihan itu kapan. Yang jelas hari Id, hari aklin wa syurbin, hari Idul Adha. Maka aku menyembelih dan aku tidak mengetahui hukumnya. Hukumnya disebutkan oleh Nabi di saat sedang melaksanakan khutbah, bahwa sembelihannya tidak diterima.
Wa ahbabtu an takuna syati awal man yudbahu fi baiti. Dan aku menginginkan bahwa kambingku itu disembelih untuk dimakan di hari Id. Fadabahtu syati, maka aku menyembelih kambingku. Wa taghaddaitu qabla an atiyas shalah, maka aku memakannya sarapan sebelum aku mendatangi sholat ini. Maka di sini pertanyaan dari pamannya Al-Bara ibnu Azib, yang mana dia telah menyembelihnya sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Id. Bahkan telah dimasak dan telah dimakan sarapan. Lalu diberikan hukum oleh Nabi. Bagaimana hukumnya? Syatu ka syatu lahmin. Makna dari fatwa ini bahwa kambing kamu adalah kambing lahmin. Maknanya kambing hanya sekedar untuk dimakan, sekedar untuk sarapan. Seperti seseorang yang menyembelih ayam, menyembelih kambing untuk tujuan dimakan tanpa ibadah yang lainnya, hukumnya mubah. Namun jika ingin masuk kepada peribadatan ibadah sembelihan, maka di sini hukumnya adalah setelah melaksanakan sholat Id, maka diterima pahalanya oleh Allah sebagai sembelihan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun sebelum sholat, maka hanya sekedar syatu ka syatu lahmin, maka kambing kamu hanya sekedar kambing daging untuk dimakan yang mubah, bukan ibadah yang dia itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dikatakan lagi, ya Rasulullah, fa inna indana anaqan. Anaqan adalah anak dari kambing maiz, kambing yang